Orang yang jauh dari rahmat Allah adalah apabila dikatakan ittaqillah, dia justru sombong dan tidak mau mendengar. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhatul izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Yang terakhir, yang ketiga kata Allah, orang itu pertama dia selalu paling mudah atas nama bawa-bawa nama Allah, ya. Tapi di sisi lain selalu menebar kerusakan di atas bumi Allah. Lalu yang ketiga, ini juga perlu kita cermati, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhatul izzatu bil itsmi. Kalau dia dinasihati, dia tidak mau mendengar nasihat, bahkan dia melawan nasihat itu. Akhadhatul izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Ayat ini yang terakhir pengingat kepada kita, saudara-saudara, kalau masih ada orang menasihati kita, itu artinya kita orang yang beruntung. Nabi pernah menyampaikan, kalau Allah menginginkan seseorang kebaikan, idza aradallahu bi 'abdin khairan saqa ilaihi man yudzakiruhu iza ghafila. Kalau dia lupa, Allah kirim orang yang mengingatkannya. Jadi kalau ada orang datang menasihati kita, itu Allah masih ingat kita, maka dikirimlah orang menasihati kita. Kan ngomong langsung sama kita, ya. Nabi saja lewat malaikat Jibril, ya, apalagi kita. Maka kalau ada orang datang menasihati kita, Pak, jangan begitu Pak, jangan suka ngomong memfitnah orang, jangan marah. Apa kamu? Bukan urusanmu. Saya ini lidah saya sendiri. Jangan. Apalagi kalau dia mengatakan ittaqillah, Pak, bertakwalah. Kalau sudah orang bilang ittaqillah, bertakwalah pada Allah, jangan kita tolak. Dulu ada orang Yahudi ceritanya kan, ini masyhur di kitab-kitab. Orang Yahudi pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, dia orang miskin Yahudi itu. Lalu dia berdiri di pintu istana, tapi tidak pernah dilayani. Mungkin karena dia orang Yahudi, ya, jadi kurang dilayani lah misalnya, mungkin ya. Lalu suatu ketika nekat dia begitu lewat Khalifah Harun ar-Rasyid pakai kudanya, dia berdiri depan kuda, dia pegang talinya, lalu dia mengatakan satu kata, ittaqillah ya Amirul Mukminin. Langsung Sayyidina Harun ar-Rasyid loncat dari kudanya, turun, langsung bersujud, lalu tidak berapa lama dia angkat kepalanya, dia pegang orang Yahudi itu, apa maumu? Apa maumu? Apa hajatmu? Begitu disebutkan hajatnya, kepentingannya, kata Harun, berikan apa yang dia mau. Pergi orang itu, ditanya sama menteri-menterinya, Khalifah, Anda ini aneh sekali, kok sampai loncat dari kendaraan hanya untuk seorang Yahudi seperti itu? Biasa-biasalah, nggak usah kayak begitu, cukup bilang sama kita, menteri urus ini, nggak perlu loncat-loncat. Untung aja nggak kebalik-kebalik gitu istilahnya. Apa kata Harun ar-Rasyid? Saya lompat karena dia mengatakan ittaqillah. Saya ingat ayat nih, ayat yang diingat sama Harun ar-Rasyid. Mereka orang itu, orang yang jauh dari rahmat Allah adalah apabila dikatakan ittaqillah, dia justru sombong dan tidak mau mendengar. Jadi Harun ar-Rasyid mengingat ayat ini, langsung lompat saking kagetnya. Jadi saudara, kalau ada orang menasihati kita, kita bersyukur. Apalagi kalau dia mengatakan ittaqillah ya akhi, Pak, yuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah, jangan marah. Ingat ayat ini, kita terima ya nasihatnya, karena pada hakikatnya tidak ada gerak manusia, bahkan makhluk apapun, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang berjalan mendekati kita, menjumpai kita, menasihati kita, dia digerakkan oleh Allah. Syukurilah itu. Allahu a'lam.